honor pribadi, ya. Dan di PPh 21 misalnya honor kegiatan. Dan DK pemacam ini PPh 21 ini persentasenya sesuaikan dengan apa namanya golongan masing-masing. Terus PPh 22 tidak ada, dana bos tidak dipungut PPh 22. Nah, PPh 23 ini biasanya untuk jasa, dan servis apa macam, servis apa lagi ya, sewa. Nah, ini masuk PPh 23 atau belanja makan minum, ya, dan siap saji itu kena PPh 23 dan SSPD. Terus PPN, Bapak Ibu, PPN ini masih sama 11%. Ini untuk belanja apapun di atas 2 juta baru kena PPN. Nah, terus kebiasaan Bapak Ibu, kalau kita membayar utang, ini rata-rata sama PPN tapi bentar Bapak Ibu bayar. Contoh nih, Januari, Februari kita utang di toko A. Januarinya 1 juta, Februarinya 1.500.000. Ternyata kita baru bayar, kita baru ambil dana pos akhir Februari. Otomatis pelunasannya kan sama tanggalnya. Jadi Bapak Ibu, pajak itu berlaku ketika belanja di atas 2 juta, PPN ya, di atas 2 juta di satu toko, kemudian di satu tanggal, dan di penggunaan sumber dana yang sama. Itu kena pajak. Kalau Bapak Ibu pecahkan jadi 10 tahun, dia tetap kena pajak. Dan dihitung adalah tanggalnya, kemudian tokonya, lalu sumber dananya. Ya. Kalau saya tadi belanja Januari utang 1 juta, Februari 1,5 juta, dibayar misalnya Maret karena cairnya Maret, itu kena pajak karena bayarnya pakai dana bos semua. Lain halnya kalau misalnya 1 jutanya bayar pribadi Bapak Ibu, 1.500.000 pakai dana bos, itu nggak pajak. Nah, tapi kalau gunakan dana bos semua itu kena pajak karena dia satu toko. Ya, itu terkait dengan pajak akumulasi namanya. Nah, kemarin saya tanya Pak Pajak, masih berlaku nggak? Sebenarnya beliau menyampaikan kalau beda tetangga. Itu jawabannya. Tapi saya jawab lagi, tapi BPK minta. Sebenarnya namanya sih. Ya udah itu di BPK lainnya. Karena itulah aturan pajak seperti itu. Saya heran juga kalau dari pajaknya nyampaikan seperti itu. Kalau beda tetangga. Yang dibayarkan kan tanggal pembayaran kan pelunasannya itu masalahnya. Tapi kalau Januari cash, Februari cash ya nggak kena pajak. Toko yang sama nggak kena pajak. Iya. Ya, itu terkait dengan BPN yang akumulasi biasanya terkena karena Bapak Ibu bayar utang. Tapi kalau enggak, kalau hari ini bayar cash misalnya 1,5 juta, besok belanja 1,5 juta, kalau cash. Kemudian SSPD Bapak Ibu, ini SSPD ini pajak daerah, makan minum siap saji, yang enggak siap saji tidak usah dibayar. Ya, siap saji siap makan, itu silakan dibayar. Tapi yang enggak siap saji tidak usah dibayar, meskipun biasanya Bapak Ibu saya lihat belinya sembako tapi dipajaki. Tidak perlu. Kalau Bapak Ibu kalau belanja atau buat DKU yang belanjanya sembako tidak lebih dari 2 juta itu tidak kena pajak. Silakan dihapus meskipun muncul, hapus saja. Karena kalau sembako ini larinya ke BPN dan lebih dari 2 juta. Tapi kalau siap saji dia kena 2 pajak. Ya. PPh 23 2% dan SSPD. SSPD-nya ini 2 kali juga ngitungnya sekarang. Jadi gini, SSPD Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar nih lihat bukti SSPD yang dibaca di atas Juni. Di situ ada pajak, misalnya nih beli nasi bungkus ya misalnya 1 juta, 10%-nya berarti 100. Nah, dari 10% dari 100.000 itu akan dikali lagi 25% SSPD-nya. Jadi selain 100.000 dia membayar 25% dari 100.000 itu lagi. Itu sistemnya ada yang SSPD-nya yang murni itu bayar langsung di situ, yang satunya pakai transfer. Ada riwayatnya di potongan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, akan pengalih 25% dari pajak pokoknya. Jadi agak banyak ini kan.
Jadi 100.000 plus 25% dari 100.000. Ya Bapak Ibu terkait dengan SSPD. Kemudian ini SSPD ini untuk apa namanya? Galian C. Nah, galian C. Bapak Ibu kalau misalnya belanja mau rehab, ada pasir, kerikil, misalnya ada pasir, semen, terus batu. Nah, yang pasir, batu, kerikil itu keluarkan dari semen itu. Caranya nih totalnya 2,5 juta. Nah, yang Bapak Ibu bayar itu bukan BPN. Ya, karena dari 2,5 juta tadi ada semen, ada pasir misalnya. Pasirnya bayarkan ke Bapeda SSPD. Nah, semennya nggak kena pajak karena dia nggak nyampe 2 juta. Jangan dihitung lagi ya, hitung lagi dari SSPD dan dibayar, lalu pasir dan semen digabungkan lagi lebih dari 2 juta, bayar BPN lagi, nggak usah. Kan perlakuan galian C ini daerah yang punya pajaknya daerah. Ya, kalau yang pusat larinya ke BPN tadi, kecuali gini, Bapak Ibu belanja 5 juta, semennya 2.500.000 misalnya, kemudian pasirnya 2.500.000, jadi semennya itu BPN dari 2.500.000, lalu pasirnya nanti bayar ke Bapenda pajak daerah. Yang digabungkan lagi lebih besar kan pajak. Itu yang kemudian ya pajaknya 2, nanti dipisah. Kalau setelah dipisahkan yang Bapenda lalu misalnya nggak kena pajak, ya harus ada pajak. Gitu. Meskipun di toko yang sama, nggak perlu, karena perlakuan pajaknya beda. Nah, ini Bapak Ibu, jadwal pentingnya kayak tahun